Biasa banjir dan longsor menerjang belasan kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Selain mengenangi permukiman warga, banjir juga membuat akses di sejumlah jalan protokol terputus karena tergenang banjir dan tertimbun longsor. Intensitas hujan yang tinggi dalam satu pekan terakhir membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci, Jambi dilanda banjir dan 9 kecamatan terdampak tanah longsor. Ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 1 meter hingga lebih. Banjir yang melanda Kabupaten Kerinci sudah terjadi selama 2 pekan lebih, walaupun air sempat surut. Namun setelah diguyur hujan, air kembali naik dan menggenangi perumahan warga. Selain menggenangi pemukiman warga, banjir juga membuat akses di sejumlah jalan protokol terputus karena tergenang banjir dan tertimbun longsor. Tidak hanya itu, banjir kali ini juga merusak sejumlah fasilitas umum, diantaranya 19 jembatan, 5 fasilitas kesehatan, dan 49 fasilitas pendidikan. Kecamatan yang terdampak banjir sampai dengan hari ini, ya, dan ini sudah kita tinjau langsung di lapangan, ya, pembagian tugas. Kecamatan yang terdampak banjir adalah 14 kecamatan dengan total desa 91. Kemudian dari 14 kecamatan yang terdampak banjir, mereka terdampak longsor juga. Sejumlah 9 kecamatan dan 26 desa. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan status tanggap darurat bencana dan memberikan sejumlah bantuan untuk warga terdampak. Adian Mustafa, Kerinci, Jambi. Ya, Misa, hingga kini 14 kecamatan di Kabupaten Kerinci masih terendam banjir. Untuk mengetahui update terbaru dari Kerinci, Jambi, kita sudah terhubung dengan Darifus, Ketua Pelaksana Harian Satgas Tanggap Darurat Bencana dan Longsor Kabupaten Kerinci. Selamat malam Pak Darifus. Bagaimana kondisi 14 kecamatan yang terendam banjir hingga saat ini? Adakah kemudian data yang berubah, Pak? Baik, terima kasih. Sampai pada malam hari ini, itu memang ada pergeseran, itu 16 kecamatan yang terdampak banjir dan termasuk juga tanah yang mengalami longsor. Dari 16 kecamatan tersebut ada 95 desa yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kemudian jumlah jiwa lebih kurang 19.634 dan jumlah kakak 6.668 kakak. Begitu. Itu yang terdampak ya Pak, bukan yang mengungsi ya? Yang terdampak, seluruhnya yang terdampak, itu ada dari 16 kecamatan yang terdampak, itu jumlah jiwanya dan kakaknya. Gitu. Baik, dari yang informasi yang bisa Anda sampaikan Pak, ini apakah hanya gara-gara cuaca ekstrim atau ada penyebab lain Pak yang kemudian menyebabkan terendam 14 kecamatan ini? Ya, memang kalau lihat dari segi cuaca, memang ini disebabkan oleh turun curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan meruapnya salah satu sungai yang namanya Sungai Batang Marau dan merendam semua rumah, terutama yang sekarang itu adalah rumah di seputaran Danau Kerinci, di mana debit air di Danau Kerinci itu cukup tinggi, bahkan ada yang merendam rumah itu setinggi lebih kurang 1,5 meter. Pak, selanjutnya apakah kemudian banjir ini menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, 10 tahun yang lalu sampai sekarang inilah bencana yang paling besar di Kabupaten Kerinci, itu bencana banjir dan tanah longsor. Ini bahkan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Itu kalau kita lihat dari jumlah titik longsor sampai saat ini itu lebih kurang ada 84 titik longsor. Kemudian mengakibatkan ada beberapa rumah juga ikut hancur. Kemudian jalan ada yang putus, termasuk juga jembatan, ada beberapa jembatan yang putus. Baik, apakah ada hubungannya dengan penggundulan misalnya lahan atau daerah penyerapan yang juga mulai menghilang begitu terkait dengan banjir ini, atau ini persoalan hanya gara-gara intensitas hujan yang tinggi, Pak?
Ya, faktor utama memang intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Namun demikian, itu tidak terlepas juga dari adanya penggulan hutan yang mengakibatkan erosi yang serapan airnya cukup kurang ini memadai sehingga bisa menimbulkan berdampak pada banjir yang kita lihat sekarang ini. Baik, Hampir 7 kecamatan itu sampai saat ini masih rumah masyarakat itu terendam. terendam. Begitu. Nah, terkait Ya. dengan warga bagaimana Pak? Adakah kemudian warga yang terdampak, berapa orang yang mengungsi, dan juga apakah kemudian ada yang mengalami luka Pak akibat longsor yang terjadi ataupun banjir? Baik, terkait dengan dampak daripada banjir dan tanah longsor, memang kita ada yang kita ungsikan, itu salah satu tuh ada namanya di Kecamatan Tanah Cogok. Kita sudah mendirikan tenda sehingga kita bisa untuk menampung masyarakat. Namun secara umum masyarakat itu banyak yang mengungsinya ke rumah keluarga. Namun dari sisi bantuan logistik itu tetap kita perhatikan dan hampir seluruh masyarakat yang ya, halo, bisa dengar? Iya Pak, silakan Halo? Pak. Bisa dengar? Iya Pak. Halo? Jadi semua masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor ini kita berikan bantuan. Kemudian di samping itu juga ada 2 korban masyarakat yang meninggal akibat pertama tanah longsor, kemudian itu akibat banjir, kemudian ada juga yang luka. Itu dampak yang kita rasakan akibat dari bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci. Baik, baik. Terima kasih Pak Darifus atas informasi yang telah Anda sampaikan. Semoga bencana ini cepat berlalu. Terima kasih Pak. Ya,